Degradasi keton di dalam tubuh akan mungkin terjadi bila menu makanan pelaku hidup ketofastosis terpapar oleh karbohidrat walau dengan karbohidrat sederhana dan dengan porsi sedikit sekalipun. Kondisi tubuh sudah tidak akan ketosis dan performa tubuh otomatis akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana upaya kita mempertahankan kondisi ketosis di dalam tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk mempertahankan kondisi ketosis tubuh kita. Ketosis di dalam lifestyle ketofastosis merujuk kepada penggunaan keton sebagai sumber energi utama tubuh. Proses ketoasidesis terjadi ketika asupan karbohidrat secara masif itu ditekan. Artinya tubuh tidak memiliki cadangan glukosa yang berasal dari karbohidrat. Dengan demikian secara otomatis liver melakukan dan mencari energi lain yang tersedia di dalam tubuh. Nah, lemak adalah salah satu sumber energi yang tersedia dan surplus di dalam tubuh kita, maka liver melakukan proses degradasi lemak menjadi keton. Ketosis bagi pelaku hidup ketofastosis dapat terjadi bila pelaku ketofastosis mampu untuk menekan asupan karbohidrat di dalam tubuh secara masif. Artinya, kondisi tubuh tidak memiliki energi sedikit pun atau dengan kata lain defisit energi yang bersumber dari karbohidrat atau tubuh dalam kondisi kekosongan glukosa. Maka secara otomatis liver akan melakukan proses transfer sumber energi yang tersedia di dalam tubuh. Dan lemak adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia bahkan melimpah di dalam tubuh kita. Selain upaya secara masif untuk menekan asupan karbohidrat ke dalam tubuh, pelaku hidup ketofastosis juga disarankan untuk fasting agar proses ketosis itu bisa cepat terjadi. Fasting adalah upaya untuk mencegah asupan makanan dari sumber apapun pada durasi dan waktu tertentu. Umumnya fasting dilakukan dengan durasi 16-23 jam. Nah, pada kondisi kekosongan sumber energi ini, maka secara otomatis tubuh akan mencari sumber energi lain. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa tubuh mendeteksi ada sumber energi yang tersedia dan ready di dalam tubuh, yaitu lemak. Sahabat, beberapa hal berikut ini merupakan indikasi bahwa kita sudah ketosis. Artinya tubuh kita sudah bekerja dengan menggunakan keton sebagai sumber energi utama. Nah, beberapa hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, nafas bau seperti buah atau logam. Tapi jangan khawatir, ini hanya terjadi sementara saja. Dan untuk mengatasinya, ya perbanyak gosok gigi. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah lagi merasa lapar. Artinya nafsu makan kita sudah tidak ada karena tubuh kita sudah menggunakan keton sebagai sumber energi utamanya. Kemudian yang berikutnya, sembelit. Sembelit terjadi karena memang asupan serat di dalam tubuh kita menjadi sangat minim. Yang keempat atau yang selanjutnya, berat badan turun drastis. Mengapa bisa terjadi? Ya karena lemak kita yang
selama ini kita jadikan cadangan diolah oleh liver menjadi energi yang baru buat tubuh kita. Sehingga bisa jadi dalam 1 minggu lemak kita berkurang 4-5 kilo. Tergantung sekali dengan bagaimana penggunaan energi di dalam tubuh kita. Semakin banyak energi yang kita gunakan untuk kepentingan kerja tubuh kita, maka semakin banyak pula lemak yang akan diolah oleh liver menjadi keton. Yang berikutnya, tidur menjadi lebih nyenyak. Ya karena kita sudah tidak terganggu dengan aktivitas apapun. Karena tubuh kita sudah mensuplai energinya dari keton, dari hasil pengolahan dan degradasi lemak yang dilakukan oleh liver. Untuk dapat mempertahankan kondisi ketosis, kita harus memastikan beberapa hal. Nah, berikut ini adalah tips bagi kita untuk dapat mempertahankan kondisi ketosis di dalam tubuh kita. Artinya, tubuh kita bekerja dengan energi keton. Nah, yang pertama, pastikan kita senantiasa fasting dalam durasi minimal, yaitu 16 jam. Atau syukur-syukur kita mampu sampai pada 23 jam. Namun, fasting kita lakukan secara fleksibel, artinya 16 jam, kemudian bisa jadi juga 18 jam, atau bahkan sampai 23 jam. Yang kedua, memastikan sumber energi kita, sumber makanan kita berasal dari hewani. Beberapa sumber bahan makanan hewani yaitu daging sapi, daging ayam, telur, atau ikan. Nah, semuanya kembali kepada kita dan disesuaikan dengan selera dan ya kemampuan kita untuk mengakses sumber-sumber bahan makanan tersebut. Kalau ditanya, Bapak menggunakan apa? Saya lebih banyak menggunakan telur dan ikan. Kalaupun ada daging, hanya daging ayam yang mungkin dan sangat mudah kita peroleh di pasaran. Kemudian yang ketiga, kita memastikan bahwa seluruh proses pengolahan dari sumber makanan hewani ini terbebas dari karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana seperti gula dan kecap. Yang berikutnya, bila kita mengkonsumsi makanan di tempat makan umum seperti restoran, rumah makan, atau pada pesta, jangan pernah malu untuk bertanya. Caranya bertanya adalah mana menu yang tidak menggunakan gula atau kecap. Ini adalah pengalaman saya. Jangan bertanya ini ada gulanya enggak, ini ada kecapnya. Langsung saja kita bertanya untuk mendapatkan rekomendasi mana menu yang tidak menggunakan karbohidrat. Yang terakhir, pastikan kita mengolah sendiri makanan yang akan kita konsumsi dalam sehari-hari. Sehingga dengan menerapkan 5 tips ini, kita mampu mempertahankan kondisi ketosis di dalam tubuh kita dan kita akan menjadi survive. Kondisi ketosis adalah kondisi ideal bagi tubuh kita dalam rangka mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Maka jangan pernah mengabaikan sumber makanan dan cara pengolahannya agar kita terhindar dari karbohidrat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Lifestyle memberikan perspektif dan pemahaman baru di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.